Setelah resmi menjadi presiden 20 Oktober lalu, perhatian Joko Widodo kini terpusat pada pembentukan kabinet. Meski sudah beberapa bulan menjaring nama-nama untuk dipilih untuk mengisi kabinetnya, Joko Widodo belum bersedia memastikan kapan susunan kabinet akan diumumkan. Namun Joko Widodo mengakui ia telah mengantongi nama-nama calon menteri. Mana sih? Kita tuh sudah memasukkan ke mana? PPATK, ke KPK. Masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Tapi hasilnya bagaimana, Pak? Apanya? Masih ada yang... Ya mesti ada hasilnya. Tapi nggak mungkin saya sebutkan itu kamu itu secepatnya. Muncul spekulasi, belum diumumkannya kabinet diduga karena adanya calon menteri yang berpotensi tersangkut kasus korupsi. Juru bicara KPK Johan Budi mengakui, dari 43 nama calon menteri yang disampaikan tim transisi ke KPK Jumat lalu, ada beberapa nama yang masuk daftar merah. KPK telah menyerahkan rekomendasi hasil penelusuran rekam jejak calon menteri itu kepada Presiden Joko Widodo. Namun demikian tentu tidak ada jaminan 100% juga apabila dari nama-nama itu yang selama ini tidak bersentuhan dengan KPK kemudian menjabat jadi menteri tidak akan korupsi. Itu juga kami tidak pernah menjamin itu. Enggak, saya tidak tahu berapa nama yang masuk kategori merah, merah muda, kemudian kuning. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak, makanya kan tadi yang menyatakan itu kan pimpinan. Saya tidak tahu karena saya tidak dilibatkan. Tapi memang diinformasikan oleh pimpinan dari sekian nama yang disampaikan itu ada catatan-catatan gitu loh yang dikategorikan bergradasi tadi gitu. Yang oleh Pak Zulkarnain itu dilambangkan dengan warna itu. Terkait hasil rekomendasi KPK itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan ia dan Joko Widodo memakai azas praduga tak bersalah. Kalau Anda baca keterangan Pak Zulkarnain hari ini tentang kuning muda, kuning tua, merah itu kan, tentu punya tingkat masing-masing. Khususnya seperti yang kuning. Kuning muda apabila ada aduan masyarakat. Waduh, kalau semua aduan masyarakat itu menyebabkan orang itu terhalang jadi menteri kan berbahaya. Kalau Anda mau jadi menteri tiba-tiba masukkan aduan, kamu pernah terlibat apa gitu kan, hancur orang. Mesti kita tetap beradab praduga tidak bersalah. Ya, kalau terkecuali yang merah ya barangkali. Kala menambahkan pengumuman kabinet bisa dilakukan kapan saja. Sesuai undang-undang, Presiden diberi waktu 2 minggu untuk mengumumkan susunan kabinetnya sejak dirinya dilantik. Soal siapa yang akan mengisi kabinet Presiden Joko Widodo, apakah dari parpol atau profesional, kalangan parpol tidak mempermasalahkannya, sebab hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Tapi saya dari awal menganggap tidak boleh kita dalam membangun negara bersama-sama kemudian mendikotomi antara kaum profesional dengan kaum partai. Seolah-olah kalau dia partai berarti dia tidak profesional. Kalau dia tidak profesional sebaiknya jangan berpartai. Begitu tuh keliru cara berpikirnya gitu. Depan. Saya berharap juga akan banyak juga kaum profesional selain dari partai politik yang tergabung yang benar-benar sesuai, the right man on the right place. Itu yang juga selama ditunjukkan oleh Pak SBY bagaimana menyusun kabinetnya selama 10 tahun. Sebelumnya Jokowi menyebutkan dari 33 menteri kabinetnya, 18 orang akan berasal dari latar belakang profesional dan 15 dari profesional partai politik.